2 Raja-Raja 4 ayat 4 ditambah ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Ini kisah di mana seorang ibu janda yang mana dia mempunyai permasalahan dalam hal hutang piutang. Dan kemudian dia datang kepada seorang nabi, abdi Allah yang bernama Elisa. Dan Elisa memberikan petunjuk supaya ibu ini menggunakan apa yang ada di rumahnya. Sementara ibu itu mempunyai sebuah buli-buli berisi minyak, dan Elisa ini mendorong supaya ibu ini mencari bejana-bejana lalu mengisinya. Dan setelah bejana-bejana ini diisi dengan minyak tersebut, dan kemudian ibu ini datang lagi kepada abdi Allah ini bertanya, ya, bejana-bejana sudah aku isi dengan minyak, lalu apalagi yang harus aku perbuat? Pergilah, jualah ya minyak-minyak yang ada di dalam bejana ini tadi, dan setelah laku bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya. Jadi yang artinya apa? Dari ayat ini kita diingatkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, setelah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terkadang kita menyelesaikan persoalan itu tidak sekedar kita itu hanya berdoa saja, tetapi harus ada upaya, yaitu apa? Ayat ini berbicara tentang wirausaha. Kita harus mengembangkan wirausaha. Wirausaha itu artinya ya mempunyai usaha sendiri, ya sebuah suatu bisnis mandiri, begitulah ya. Jadi Tuhan ingatkan supaya itu, saudara. Dan di samping itu kita harus mempunyai kecerdasan finansial, ya. Sebab di ayat ini dikatakan oleh abdi Allah yang bernama Elisa ini kepada ibu janda yang mempunyai beban hutang ini, pergilah sekarang, jualah minyak tersebut, ya, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya. Ya, di samping sudah mempunyai usaha sendiri, ya, di dalam pengelolaan ini pun juga harus mempunyai kecerdasan. Sebab begini, saudara, kan ada banyak orang itu tidak mempunyai pekerjaan, mempunyai pergumulan untuk menyelesaikan persoalan di dalam hidupnya. Dia datang kepada Tuhan dan Tuhan sudah buka jalan, katakan ya sudah berbisnislah. Ternyata pada waktu bisnis ini berjalan, dia tidak bisa mengelola keuangannya. Nah, itu pun juga akan menjadi permasalahan besar. Betul tidak, saudara? Jadi itu sebabnya di samping Tuhan sudah berikan ya usaha yang harus dikelola, kita pun juga harus bisa mengelola keuangannya. Kita harus mempunyai kecerdasan di dalam pengelolaannya. Nah, ini penting. Jadi dari kisah ini mengingatkan bahwa setiap kita setelah kita itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak boleh bermalas-malasan. Itu ya, jangan sampai terperangkap hidup kekristenan kita itu dengan kemalasan. Hidup Kristen kita itu tidak boleh terperangkap dengan keserakaan. Nah, yang artinya apa? Kita harus mampu mengelolanya tepat seperti apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Mungkin pertanyaan saudara begini, loh Pak, kalau saya ini melayani, boleh tidak berbisnis? Nah, saya mau katakan begini, saya pun sebagai hamba Tuhan, nah, saya pun juga begitu. Yang artinya itu begini, kalau saudara sudah melayani Tuhan, saudara harus berdoa, Tuhan, apa betul Engkau memanggil aku ini supaya aku memberikan diriku di dalam pengabdian ini, aku tanpa berbisnis di dalam melayani. Nah, tanya Tuhan, kalau betul Tuhan, cukupkan segala keperluan kebutuhanku. Loh kan gitu, saudara.
Tetapi kalau tidak, boleh enggak Tuhan aku berbisnis? Nah, nanti Tuhan akan memberi hikmat. Nah, begitu saudara. Nah, kita harus tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa benar kehendak-Mu yang sempurna? Ya, aku harus seperti sekarang ini. Tanya kepada Tuhan, saudara. Nah, jadi kalau Tuhan izinkan, boleh nak engkau berbisnis. Nah, kita harus apa, saudara? Kita harus kerjakan, terutama dalam pengelolaannya. Ya, dari hasil usaha ini tadi, kita harus bisa mengelola dengan baik. Kita harus mempunyai kecerdasan. Berbicara tentang kecerdasan, itu perlu latihan. Itu tidak instan. Amin, saudara. Jadi yang artinya pada waktu Tuhan itu berkati dengan usaha pekerjaan, dan pekerjaan kita itu maju, kita lancar di dalam hal keuangan kita pun, di dalam pengelolaan ini kita harus hati-hati. Yang artinya ya jangan sampai ya kita menghambur-hamburkan, jangan sampai kita itu ya memboroskannya. Sebab Alkitab katakan di dalam Amsal 13 ayat 22 bahwa orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ya, saya berdoa dari kisah ini ya kita menjadi orang-orang yang lebih cerdas di dalam pengelolaan apa yang Tuhan telah percayakan. Tuhan Yesus memberkati.